Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Semoga yang masih daring sudah bangun pagi, sudah mandi, sarapan, dan mempersiapkan materi pada pagi hari ini. Dan tentu bagi yang sudah PTM atau pembelajaran tatap muka sudah siap-siap ya. Sudah ada yang berangkat ke sekolah, ada yang baru di perjalanan. Tentu bangunnya juga awal sekali ya yang PTM. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih di tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema keempat. Nah, subtema keempat ini adalah subtema terakhir dari pembelajaran dari tema 2. Nah, di sini dalam pembelajaran yang kelima ini ada 3 materi yang kita bahas. Yang pertama itu pecahan sederhana, tugas individu, dan tokoh dalam dongeng. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah matematika dengan pecahan sederhana. Nah, pada materi yang sudah Bu Guru sampaikan dan kita sudah mempelajari apa itu pembilang dan penyebut. Kita pelajari. Nah, kita lihat penyebut dalam pecahan menunjukkan banyaknya bagian yang sama dari keseluruhan yang dipecah. Jika penyebutnya 3, berarti satu bangun dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Pembilang mewakili banyaknya bagian yang diinginkan. Jika bangun dibagi 3 dan yang diinginkan 2 bagian, maka nilai dari 2 bagian adalah 2/3. Nah, di sini Bu Guru ambil contoh yang lain ya. Di sini kita lihat ada persegi. Nah, persegi ini di sini kita hitung dulu yang diarsir. Nah, yang diarsir ini adalah kotak yang diberi warna. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jadi 5 di sini kita tulis. Jangan lupa diberi garis. Lalu kita hitung keseluruhan kotak tersebut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Jadi di sini 5/9. Kita lihat 5 di sini dibilang pembilang. Lalu yang 9, angka 9 dibilang penyebut. Nah, disebut penyebut ya. Angka 9 penyebut, angka 5 pembilang. Di sini 5/9. Oke anak-anak. Berikutnya pelajaran PPKN tugas individu. Nah, PR yang diberikan guru termasuk tugas individu yang harus dikerjakan di rumah. Tiap individu memiliki tugas yang berbeda-beda dalam kehidupan sehari-hari. Tugas yang dimiliki individu akan membuat orang tersebut bertanggung jawab terhadap tugasnya. Tugas harus dikerjakan dengan ikhlas dan senang hati agar tugas dapat berjalan dengan lancar. Nah, seperti tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru di rumah ataupun yang di rumah perlu anak-anak kerjakan ya. Harus anak-anak kerjakan. Mengapa? Karena itu tanggung jawabmu, tugasmu sebagai seorang pelajar. Nah, peranmu. Jadi, kamu boleh meminta bantuan kepada papa dan mama, kakak, abang, jika kamu merasa kesulitan. Nah, mereka akan membantu kamu menjelaskan jika ada kalimat atau tugas yang tidak kamu pahami. Mereka akan menjelaskan sehingga kamu menjadi lebih paham. Nah, tetapi tugas tersebut kamulah yang mengerjakan keseluruhannya. Kamu tulis, kamu jawab dengan baik, lalu kamu kumpulkan. Nah, seperti itu ya. Karena itu tugas dan tanggung jawabmu sebagai pelajar itu yaitu belajar.
Oke, sekarang pelajaran bahasa Indonesia dengan tokoh dalam dongeng. Nah, pada materi yang sesudah guru jelaskan bahwa dalam dongeng atau dalam cerita terdapat beberapa tokoh ya, dan tokoh ini memerankan peranan penting dalam cerita. Nah, karena cerita tidak akan hidup jika tidak ada tokohnya. Nah, di sini tokoh-tokoh dalam dongeng, ada protagonis. Anak-anak sudah mengerti ya, ada yang sudah hafal apa itu protagonis. Nah, protagonis ini dalam suatu cerita yang memerankan tokoh baik. Nah, tokoh baik, lalu yang kedua antagonis yang selalu memerankan tokoh jahat. Lalu tritagonis ini adalah tokoh penengah. Nah, ini tritagonis ini sikapnya netral dalam suatu cerita ya, sebagai penengah. Jika ada yang salah paham, berkelahi atau sebagainya, maka tritagonis inilah sebagai penengahnya. Nah, anak-anak bisa tahu ya mana tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis jika anak-anak membaca dongeng atau cerita itu dengan baik. Baca dari judul, lalu baca dari awal sampai habis cerita tersebut. Pahami kalimatnya dengan baik, mana yang memerankan protagonis dan mana yang memerankan antagonis, yang mana tritagonis. Nah, jika anak-anak membacanya dengan baik dan memahaminya dengan baik, tentu anak-anak lebih mudah menyebut ya, mengingatkan tokoh-tokoh tersebut. Nah, dalam cerita juga dikenal ada setting. Nah, setting ini adalah tempat dan waktu satu cerita itu berlangsung. Sedangkan amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang cerita tersebut dalam dongeng atau cerita ya. Nah, amanat atau pesan itu bisa berupa kebaikan, religius, dan sebagainya. Nah, setiap cerita pasti ada pesan ya, ada amanat yang disampaikan. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.